Shalom, selamat malam saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini di malam Natal yang penuh dengan berkat anugerah Tuhan, kita akan bersama-sama menyatu di dalam refleksi malam Natal dengan tema menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara dan saudariku yang terkasih dimanapun berada, mari bersama-sama kita mengingat kembali malam di mana Tuhan Yesus dilahirkan, malam yang hening, malam yang sunyi dan senyap. Mari kita nyanyikan Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Melalui peristiwa Natal yang senantiasa kami peringati dan kami rayakan dengan penuh syukur, sukacita, dan kebahagiaan, kami merasakan kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kami, menyatakan karya penyelamatan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, perkenankanlah kami dengan hati yang terbuka dan sukacita menyambut firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah atas kami semua dan tumbuhkanlah selalu sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab di dalam firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menyatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Maranatha. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengalami suatu keadaan yang disebut dengan kehabisan. Bahasa Jawanya kentekan. Situasi kehabisan, walaupun sepele atau sederhana, tetapi kadang-kala membuat kita merasa tidak nyaman, merasa jengkel, merasa anyel, bahkan kadang-kala membuat kita berada di dalam situasi yang kesulitan. Misalnya saja, ketika kita sedang melakukan perjalanan, menggunakan kendaraan kita, kendaraan bermotor, tiba-tiba kita kehabisan bensin. Kendaraan tidak bisa dipakai untuk berjalan, sementara ada acara yang harus kita datangi dan tidak boleh terlambat. Ketika kita sedang memasak, menggoreng sesuatu, tiba-tiba kehabisan gas. Kita tidak bisa melanjutkan memasak karena harus beli gas terlebih dahulu. Begitu pula ketika kita berada di dalam situasi yang membutuhkan uang yang banyak. Tetapi kita kehabisan uang, sehingga hal-hal atau kebutuhan yang harus kita beli, harus kita bayar, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Akhirnya kita mengalami kesulitan. Hal yang lebih penting misalnya, ketika kita menghadapi situasi yang gawat, darurat. Banyak orang mengalami yang namanya kehabisan kesabaran. Orang habis kesabarannya, uring-uringan, emosi, marah-marah, dan akhirnya banyak orang yang mengalami kerugian akibat kehabisan kesabaran. Atau mungkin ketika saking dongkolnya, orang-orang menjadi kehabisan kata-kata untuk memberikan teguran, saran, nasihat, dan seterusnya. Barangkali karena saking peliknya masalah yang kita hadapi, kita kehabisan kata-kata untuk diucapkan kepada Tuhan di dalam doa. Sehingga hanya bisa meneteskan air mata karena kita sudah tidak dapat berkata-kata lagi. Saudara, itu gambaran mengenai situasi kehabisan. Tidak mengenakkan ya, membuat tidak nyaman, dan kadang-kadang membuat kita sulit. Hal yang sama dialami oleh Yusuf dan Maria ketika mereka tiba di Bethlehem. Mereka mendapatkan mandat dari kaisar pada waktu itu untuk menjalani sensus penduduk. Dan Yusuf ke Bethlehem karena di sanalah kaum keluarganya berasal. Tetapi ketika tiba waktunya Maria untuk melahirkan, biasanya mereka, orang yang akan melahirkan, mencari klinik ya, mungkin rumah bersalin, rumah sakit, atau paling tidak rumah penginapan, agar si ibu bisa melahirkan dengan nyaman, dengan sehat, dengan selamat. Tetapi yang dialami oleh Yusuf dan Maria, mereka kehabisan tempat untuk menginap. Mereka kehabisan rumah penginapan. Sehingga Ibu Maria harus melahirkan dalam situasi dan kondisi yang mendesak. Ayat 6 dan 7 menyatakan, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin,
dan dibaringkannya di dalam palungan. Dari sini kita bisa mengetahui, ya, ternyata mereka melahirkan dalam kondisi yang serba terbatas, serba sederhana, tetapi tidak ada keluhan sama sekali. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersukacita, karena bayi yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada mereka lahir dengan selamat, dengan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Dan sekalipun dalam kondisi yang serba terbatas, mereka tetap merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ini, saudara dan saudariku yang terkasih, merupakan semangat yang perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita bersama-sama. Peristiwa kehabisan, ya, peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang membuat kita sedih, berduka, ya. Mau Natalan kok masih banyak masalah, mau Natalan ada konflik yang terjadi, mau Natalan ada saja pergumulan datang dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kondisi yang serba terbatas, serba sederhana, tidak dapat menghalangi kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita orang-orang percaya. Amin, saudaraku. Karena Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa, dan sekalipun kondisi di sekitar kita membuat kita merasa kehabisan, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan umat manusia. Diutusnya Sang Putra Tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan marilah kita terus bersyukur, sebab Tuhan Allah kita, Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Peristiwa kelahirannya kurang lebih 2000 tahun yang lalu memang sederhana. Tidak ada kemeriahan, gegap gempita, bahkan bukan di tempat yang istimewa. Tetapi peristiwa kelahiran Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu menandakan betapa hebat, betapa dahsyat, dan betapa luar biasanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka di momen refleksi malam Natal saat ini, mari kita mengarahkan hati kepada Yesus Kristus dan berdoa, Tuhan, aku mau jadi palungan tempat Engkau dibaringkan. Aku mau menjadi kain lampin yang menghangatkan Engkau. Aku mau menjadi seperti Yusuf dan Maria yang penuh kasih, merawat dan mencintai Engkau, ya Tuhan Yesus. Kiranya di momen malam Natal ini, Tuhan hadir dalam setiap hati saudara. Di momen malam Natal ini, Tuhan hadir di setiap keluarga saudara. Tuhan hadir di dalam setiap doa-doa yang engkau pinta dan panjatkan. Tuhan hadir dalam setiap masalah dan pergumulan yang engkau hadapi, dan memberikan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Sungguh itu semua mengingatkan kami dan menjadikan kami kuat menghadapi gelombang badai dan masalah kehidupan. Seraya mengingat Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi kami, sekalipun situasi di sekitar kami serba sulit, serba membuat kami emosi, serba membuat kami kehilangan kesabaran, kehabisan tenaga, kehabisan iman. Tetapi Tuhan senantiasa punya cara, tidak pernah kehabisan cara untuk menolong, memberkati, dan menyelamatkan kami.
Kami taruh seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kehilangan pengharapan dan semangat Natal. Kiranya lewat firman ini mereka dikuatkan kembali. Kami juga berdoa untuk rakyat miskin, mereka yang terkena bencana, mereka yang sedang sakit, dan harus menjalani malam Natal di rumah sakit, di penjara, di tempat-tempat yang kumuh, di tempat-tempat yang kotor, di tempat terjadinya peperangan. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita Natal dari Tuhan Yesus Kristus tinggal tetap dalam hidup kami dan kami bagikan kepada semua orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat menghayati malam Natal, saudara dan saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.